Masih ingat kan kisah Sahabiah sama sahabat itu, masih ingat kan? Ingat ya? Ya kalau nggak ingat ya saya ingatkan, tuh loh yang anaknya meninggal, istrinya ditanya bagaimana kondisi anak kita, oh lebih bagus daripada sebelum kamu tinggalkan. Ya padahal ini anaknya meninggal. Coba bayangkan, itu yang dipikirkan istrinya apa? Ketika suaminya nanya, itu kan suaminya pulang kerja ya, dalam keadaan puasa, sholat maghrib dulu di masjid, baru pulang ke rumah, jadi belum berbuka, cuman batalkan mungkin dengan air putih atau apa, nggak tahu ketika wudhu ya. Pulang ke rumah, kemudian dikasih santapan berbuka sama istrinya itu nyuguhinnya sambil dandan, cantiknya luar biasa, Masya Allah. Nah kalau sekarang istri zaman sekarang nyuguhinnya sambil dandan atau dasteran. Ini bedanya nih. Nah kenapa istrinya dandan? Karena istrinya mikir, Allah akan suka kalau saya berdandan untuk suami saya. Allah akan suka kalau saya menampakkan wajah yang menyenangkan untuk suami saya. Allah akan suka kalau saya itu menyiapkan suami saya itu saya siapkan sendiri dengan kedua tangan saya. Maka datang suaminya disiapkan dengan senang, gak bahas anaknya yang barusan meninggal dunia. Selesai makan, duduk berdua, suami nanya, gimana kondisi anak kita? Istrinya mikir lagi, ini kesian, suamiku capek, baru pulang kerja, kondisinya tubuhnya lelah, baru selesai berbuka, masih pengen dapat berita yang menyenangkan. Kalau kasih aku berita yang jelek, nanti dia pasti akan kaget, kesenangan yang baru dia dapatkan akan sirna, maka Allah akan murka kepada saya karena saya membuat hati suami saya menjadi tidak enak. Dia mikir Allah, yang dipikir itu Allah, maka ngomong dan nggak berdusta. Alhamdulillah kondisinya jauh lebih baik daripada tadi. Tuh ditunjukkan anaknya lagi diselimutin ya, padahal itu meninggal dunia. Suaminya lihat, oh ya tenang gitu. Coba kalau istri zaman sekarang, jangankan yang ada di hadapan, suaminya pergi kemana gitu ya, anaknya nangis lagi langsung telepon, iki lo anakmu nangis terus. Ayo betul Bu. Kok Anda yang jawab itu para suami ini? Ya gitu, yang telepon ini ya anakmu nih, yo bla 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 begitu. Bukan jangan sampai suaminya tahu, tapi suaminya justru direpotkan ini. Kenapa? Karena Allah nggak muncul dalam hatinya, Allah nggak muncul dalam pikirnya, Allah nggak muncul di dalam niatannya dalam hidup itu, nggak muncul. Yang ada cuman aku nggak mau direpotkan, aku nggak mau dibuat sibuk, aku nggak mau dibuat pusing, biar dia yang pusing. Beda kan? Beda. Rupanya suami pulang dilayani istri seperti itu, perut kenyang. Istrinya kemudian ngomong dengan santai, dengan wajah yang menyenangkan, timbul syahwat halalnya. Pada istri kan halal ya. Akhirnya berhubungan sebagai suami istri, dan istrinya tidak mengatakan, dasar suami nggak tahu diri, anakku ini lagi mati, kok ngajak begini gitu kan? Enggak. Dia bisa tutup semua kesedihannya ya demi membahagiakan Allahnya, demi menyenangkan Allahnya, bukan suaminya, Allahnya senang kalau dia layani suaminya tanpa merusak kebahagiaan suaminya. Lagi bahagia jangan dirusak, ini jangan gitu. Akhirnya ya subuh baru istrinya setelah selesai semua tugasnya ngajak ngomong suaminya. Coba lihat ngajak ngomongnya, ya Allah indahnya luar biasa. Mas, gimana ya Mas ya? Saya mau nanya apa? Kalau barang kita itu dipinjam tetangga, kita meminjamkan barang kita sama tetangga. Nah, suatu hari barang itu kita minta kembali, terus tetangga kita marah-marah. Kalau ada tetangga seperti itu, kira-kira tetangga yang bagaimana? Enggak bener itu, enggak baik, enggak tahu balas budi. Udah dipinjemin, diambil justru marah-marah, teriak-teriak, enggak beres orang yang seperti itu. Gitu ya Mas ya? Iya, ya Mas. Anak kita kan juga pinjaman dari Allah.
Semalam udah diminta kembali sama Allah, Mas. Bojone sing bingung, Masya Allah. Jadi istri saya itu dari kemarin nyugui saya, melayani saya itu dalam kondisi dia anaknya meninggal. Coba kalau suami zaman sekarang, wong wedok wedan, gendeng. Betul kan? Ya padha wae sing lanang ya ora normal soalnya. Ya, cara mikirnya nggak normal. Tapi lain ini suami yang satu ini, dia mikir, Masya Allah, betapa berat beban istriku, ya kan? Betapa berat bebannya. Terus dia bingung. Ini kira-kira hubungannya dengan istrinya ini sebagai sepasang suami istri dengan kondisi anak yang seperti itu nih benar atau tidak gitu. Yang dipikirkan lagi Allahnya. Yang dipikirkan Allahnya, kira-kira Allah senang enggak ini? Kita enggak ngurus jenazah dulu, tapi ngurus yang seperti ini. Allah senang enggak? Maka suaminya lapor Nabi Muhammad SAW, subuh sholat jamaah di masjid, selesai sholat jamaah, ya kemudian ketemu Rasulullah, lapor, ya Rasulullah, semalam itu begini. Gimana ya Rasulullah? Rasul mengatakan, insya Allah, bil makna ya bil makna, insya Allah dari hubunganmu semalam, Allah akan karuniai anak-anak yang mereka soleh, ya, yang mereka soleh, anak-anak yang baik. Alhamdulillah, hubungannya semalam betul-betul dapat doanya Kanjeng Nabi, diberkati. Akhirnya hamil, lahir anak laki-laki dan hafal Al-Quran. Dan setelah itu punya anak laki-laki, semuanya orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena zuhurul haq fih, Allahnya muncul di situ. Makanya jadi bersinar, alam rumah tangganya bersinar.